Jadi yang kami perjuangkan adalah hak-hak dasar kedaulatan hidup manusia. Jangan digerus oleh modernisasi. Ada lagi nggak? Saya. Ya silakan. Pak, tadi adalah hal yang menarik ketika Bapak mempersilahkan para relawan segera bentuk untuk membantu proses kampanye itu. Tapi kalau melihat dari visi misi Dharma Kun ini sebenarnya apa sih Pak? Kemudian yang kedua, tadi kan pengen Jakarta maju. Nah, melihat kemarin itu ada kalimat yang disampaikan oleh lawan Bapak bahwa salah satu contohnya adalah memperlebar tempat jalanan sepeda selebar komplek gitu. Nah, Bapak, apa kira-kira yang bisa membuat Jakarta itu maju menurut versi Anda? Dan yang terakhir, yang paling menjadi masalah di Jakarta adalah soal polusi udara. Meskipun Jakarta bukan jadi ibu kota lagi, tapi apa kira-kira yang jadi solusi? Karena kan nggak semua warga Jakarta bisa langsung pindah ke IKN. 3 pertanyaan itu aja, Pak. Mungkin untuk itu teknis ya. Teknis kami simpan dulu, nanti pada saat waktunya tepat kami akan sampaikan. Ya. Karena kalau kita sampaikan di sini, yang terjadi adalah silang pendapat satu dengan yang lain. Oh ini begini, ini biarlah itu menjadi ini ketika kami debat nanti. Visi misi Pak. Visi misi tadi, ya visi misi bisa dilihat di KPU sudah kami buka, ya bahwa visi misi kami adalah menjadikan Jakarta sesuai dengan RPJP daerah khusus Jakarta, menjadikan Jakarta pusat perekonomian nasional dan kota global yang mandiri, makmur, harmoni, dan beradab. Itu. Maknanya apa? Bahwa kami mementingkan perlindungan manusia dan pemberdayaan manusia serta melindungi keselamatan jiwa. Jadi modernisasi boleh, tetapi jangan menggerus manusia. Sampai di sini paham? Seperti yang selama ini kita sibuk mempersoalkan kenapa banyak yang di PHK. Modernisasi tidak boleh menggerus kehidupan manusia. Ya. Paham ya? Supaya paham ini maknanya. Jadi yang kami perjuangkan adalah hak-hak dasar kedaulatan hidup manusia. Jangan digerus oleh modernisasi. Jangan teknologi menggerus manusia. Jangan pembangunan infrastruktur menggerus manusia. Tempatnya banyak, tetapi tidak ada penghuninya. Karena hanya jadi investasi untuk dijual. Sementara banyak manusia yang tidak punya tempat tinggal. Itulah concern kami. Nanti kami sampaikan. Kami berpikir ke bawah, bukan pergi ke atas. Ya. Baik Pak, izin saya Fadil dari Kumparan ingin bertanya. Oh, Salah satu lawan Bapak juga menyinggung bahwasannya nantinya ingin mengubah kota Jakarta Utara itu nanti seperti Dubai. Saya udah paham tadi, makanya saya bilang mereka berbicara ke atas, saya bicara ke bawah. Kepentingan siapa yang diusung? Saya berpikir untuk kepentingan adik-adik yang belum punya rumah, minimal punya rusunawa. Saya udah paham, ya. Kepentingan siapa? Adik-adik bisa menikmati tempat itu, bisa tinggal di tempat itu. Paham ya, Dek? Ya. Gantian. Adek udah dari tadi nanya, saya ngomong tidak diperhatikan gitu loh. Ya, silakan. Calon Bapak atau lawan Bapak di Pilkada Jakarta ini berupaya untuk berkomunikasi agar Pak Anies jadi pilpres di Pilkada Jakarta ini. Kalau pada waktu ini ada upaya itu juga mendorong Pak Anies upaya termasuk ke dalam pilpres Bapak di Pilkada Jakarta 2024. Iya, pada intinya begini, siapapun yang mau berjuang untuk rakyat, mari bersama-sama. Siapapun, jadi tidak eksklusif siapa dia. Siapapun mari. Supaya apa? Yang kita perjuangkan ini bukan buat saya, bukan. Saya berjuang buat adik-adik semua dan keluarganya. Makanya kalau pada bergabung, yang saya perjuangkan harus ada di dalam hati bahwa adik-adik sedang berjuang untuk keluarganya, bukan buat saya. Sampai di sini paham? Supaya kita menggerus hal-hal pragmatis di dalam kehidupan ini. Jangan tanya kepada saya dapat apa.
Saya jadi pengemudinya, silakan naik ke mobil, tapi bekali dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Nggak mungkin saya yang bekali dong, karena kami independen. Sampai di sini paham? Ini saya maksud saya seperti itu. Mari kita bangkitkan jiwa-jiwa patriot pembela bangsa. Jangan hidup dengan pragmatis lagi. Sudah cukup selama ini. Ya. Bapak izin yang soal jalur sepeda tadi belum disampaikan Bapak. Ya? Soal jalur sepeda yang tadi belum disampaikan. Gini, saya tidak mau buru-buru gaya-gayaan ngomong gitu loh. Saya ingin dikaji betul, ya, dikaji betul supaya ketika kita ngomong itu nggak asbun. Karena kan kami harus belajar dulu berapa dia punya PAD, terus apa manfaatnya, bagaimana terhadap kemacetan, bagaimana terhadap serapan air, ya, hujan, bagaimana terhadap desain ruang tata kota. Jangan maksain tapi jalan yang harusnya bisa lewat mobil diambil lewat untuk sepeda. Ya, maksudnya baik, tetapi jangan mengorbankan yang sudah ada. Harus bisa menambah ruang, ya kan? Sama seperti busway. Ya, akhirnya eksklusif. Kalau di luar negeri, busway, orang busway-nya belum lewat bisa dimasukin. Gitu. Jadi mari kita kaji ulang. Paham ya? Namanya redesign tata kota. Nanti pelan-pelan. Dan banyak hal lagi. Ya. Firm kok. Firm. I fight for you all, not for me. I fight for you all, not for me. Ya, and you can prove it. Ya, mari. Ire. Untuk meyakinkan teman-teman yang ingin mendukung Bapak, bagaimana tanggapan Bapak untuk masyarakat yang barangkali masih punya keraguan atau bertanya-tanya terkait legitimasi Bapak, legitimasi pencalonan Bapak di Pilkada DKI Jakarta? Nggak usah pusing, mereka ragu nggak usah pusing. Nanti ketuk keluar dari mulut ke mulut, waktu akan menjawab. Karena keraguan itu karena belum tahu, atau ada yang membuat mereka ragu. Jadi tenang saja, kekuatan Tuhan akan membuat orang menjadi sadar. Ya, mereka mungkin nggak mengenal saya, tetapi Tuhan akan memperkenalkan saya kepada mereka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kun ada sambar sedikit? Ya. Baik. Ya, saya ingin menyoroti, ya, tadi kan disebutkan bahwa kita berjuang untuk adik-adik semua, ya, bahwa tantangan ke depan ini luar biasa. Kalau adik-adik ini ada yang pekerja tetap gak di medianya? Nah, sekarang jenis pekerjaan tetap itu sudah mulai menurun secara drastis. Banyak pekerjaan-pekerjaan baru seperti pekerjaan outsourcing maupun pekerjaan kemitraan. Dan para pekerja kemitraan ini tidak diperlakukan sebagai pekerja. Nah, untuk itu maka kita ingin membangun Jakarta yang lebih sejahtera. Ya. Sekarang kalau kita lihat mereka-mereka yang ter-PHK, rata-rata kalau usianya di atas 40 tahun, 45 tahun atau 50 tahun, mereka larinya ke ojol. Ya. Dan jumlah ojol ini sangat meningkat tajam dari tahun ke tahun, ya. Jumlahnya sudah 2 juta bahkan lebih, ya. Dan ini kan menjadi suatu fenomena, ya, Bapak bayangkan dengan tarif yang sangat kompetitif, ya. Dan yang kedua, biaya hidup yang sangat tinggi, dan yang ketiga, ya, mereka ini karena diperlakukan sebagai bukan sebagai pekerja tapi sebagai kemitraan, tidak punya jaminan sosial, jaminan pekerjaan dan yang lain-lain, yang tadinya dia bisa UMP, maka dengan hal ini dia hanya bisa mendapatkan pendapatan setengah dari UMP, padahal dia punya anak, dia punya istri dan lain-lain. Permasalahannya adalah dengan tekanan hidup yang sangat tinggi, maka ini menyebabkan dia harus bisa melengkapi kebutuhannya dengan apa? Berhutang, ya. Apalagi kalau kepinjol. Coba bayangkan kalau ditekan oleh debt collector, dia harus bekerja di atas 12 jam. Apa yang terjadi di tengah traffic yang sangat padat? Kecelakaan. Pertanyaannya adalah kalau terjadi kecelakaan, dibegal ataupun motornya hilang, siapa yang mau tanggung jawab? Ya.
Dan ini fenomena yang luar biasa, hidup dengan penuh kesulitan. Dan hal ini yang nanti kita akan perjuangkan. Mayoritas masyarakat Jakarta adalah pekerja. Kita ingin mensejahterakan masyarakat Jakarta, ya. Dimulai tadi bagaimana mensejahterakan para pekerja yang terzolimi ini, para pekerja yang sulit dalam kehidupannya. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama, ya termasuk adik-adik ini, ya tantangannya sangat berat, apalagi dengan AI, dengan machine learning, deep machine learning yang bisa mereplace manusia, ya. Dan kita akan berusaha untuk tetap membingkaikan peri kemanusiaan kepada masyarakat Jakarta, kepada para pekerja yang ada di Jakarta. Mungkin itu demikian dari saya. Terima kasih. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.